Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Berikut ini kami akan sampaikan ataupun kami akan laporkan ataupun kami akan bagikan info terkini mengenai arus mudik ataupun arus balik pasca Idul Fitri, yakni di hari kelima Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, tepatnya di hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022. Ini situasi di Pelabuhan Merak Banten. Nampak jelas sinar-sinar lampu di saat subuh tanggal 6 kemarin ini. Liputan khusus info arus balik di Idul Fitri ini sengaja kami laporkan ataupun sengaja kami sampaikan kepada semuanya. Ini liputan khusus kami. Namun liputan khusus ini kami lakukan dalam rangka sambilan ya. Ingat ini sambilan, karena kami juga melakukan perjalanan dari kampung kami di Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan menuju Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Ini nampak pelabuhan Merak Banten. Kami keluar, ini perjalanan kami menuju Bandung ya. Di sini nampak jelas bahwa belum ada lonjakan yang signifikan terkait arus balik. Nampak kendaraan di tol Cileunyi ataupun tol Jabotabek-Dung, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Bandung. Nampak ramai lancar. Kendaraan rapat, tapi menurut kami ini bukan merupakan arus mudik, hanya arus kendaraan warga sekitaran Kota Bandung yang melakukan perjalanan mungkin wisata yang memanfaatkan hari cuti ataupun hari libur panjang menyambut Idul Fitri ya. Karena sudah 2 tahun ataupun sudah sejak tahun 2020 tidak ada mudik ataupun tidak ada perayaan Idul Fitri bersama keluarga, karena banyak perantau-perantau yang tidak dibolehkan untuk pulang kampung ya sejak 2020 dan 2021 karena terkait adanya pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 ini COVID-19 sudah mendekati akhir. Namun kita tetap waspada dan tetap berdoa agar COVID-19 tidak lagi mewabah di negeri kita yang kita cintai ini. Nampak kendaraan di malam hari di tol kalau kami sebut Jabodetabek-Dung ya tadi, nampak masih ramai lancar. Nah, walaupun ini kendaraan
dijadikan satu arah, tetap arus ramai lancar seperti itu. Pada semuanya kami mohon ataupun kami harapkan agar bisa menonton ataupun menyaksikan video liputan khusus kami kali ini, karena banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan arus mudik yang ataupun arus balik yang akan kami sampaikan. Pertama, kami akan sampaikan bahwasanya dalam perjalanan balik menggunakan kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4, maka Anda harus berhati-hati dalam perjalanan. Dan yang terpenting, jangan lupa berdoa agar perjalanan Anda selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak kalah pentingnya bagi pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4, perhatikanlah ke kondisi kesehatan Anda, harus fit, dan Anda tidak boleh dalam keadaan mengantuk. Dan jika Anda mengantuk, maka beristirahatlah, jangan tunda-tunda. Beristirahatlah di tempat, tentunya di tempat yang pilih yang sedikit ramai, dan yakinkan tempat itu aman seperti itu, teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terus selanjutnya yang juga penting untuk Anda perhatikan bahwa kendaraan Anda yang Anda kendara itu dalam kondisi layak jalan, dan persiapkan juga kondisi angin harus Anda periksa, angin ban kendaraan Anda harus stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah liputan terkini kami dari minyak ataupun BBM kendaraan Anda pastikan juga Jakarta Bandung cukup. Jabodetabek Dung. Dan ya, jika sudah agak berkurang, tinggal sedikit lagi, maka jangan lupa untuk mengisi BBM Anda. Di sini, selain itu perlengkapan di mobil ataupun di motor Anda harus Anda siapkan, seperti surat menyurat, SIM, STNK maupun peralatan untuk musik juga harus Anda siapkan, serta sabuk pengaman harus Anda pasang. Perhatikan semua perlengkapan kendaraan Anda, karena dengan lengkapnya hati-hati untuk para kendaraan Anda, semua sarana pendukung di kendaraan Anda itu akan membuat Anda fokus, dalam berkendara. Kesehatan Anda, dan usahakan Anda jika Anda pengendara roda 2, maka pakailah jaket, selain helm ini sudah juga harus Anda pasang sarung tangan seperti itu. Juga barang-barang Anda jangan mengganggu ataupun jangan mengusik konsentrasi Anda. Jika Anda menggunakan tas, maka ikatkanlah tas Anda itu di kendaraan Anda, jangan ikatkan di badan, karena dengan adanya beban di badan Anda ataupun di tubuh Anda, itu akan merusak konsentrasi Anda. Nah, ini situasi di jalan Kalianda menuju Bakahuni, yakni dari daerah Natar, Bakahuni, Lampung. Ini kondisi pelabuhan Bakahuni ya. Kondisi pelabuhan Bakahuni, nampak banyak kapal-kapal ini. Mungkin di hari yang ke-5 Idul Fitri ini sudah sedikit meningkat. Arus balik dari Sumatera menuju Pulau Jawa ya. Di sini kami sampaikan juga bahwa keindahan alam, panorama alam di Lampung ini
cukup membuat ataupun juga bisa menghibur kita dalam melakukan perjalanan. Ini pelabuhan Bakahuni ya, masih nampak sepi, yang mana kendaraan di Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3 tampak masih lengang. Jadi pada hari ini belum nampak ataupun belum signifikan lonjakan dari arus balik. Ini kendaraan para pemotor tadi, para pemotor, pemudik yang menggunakan motor sudah mulai ada, tapi belum terlalu banyak. Mungkin kalau menurut prediksi kami, arus balik ini akan melonjak ataupun menjadi puncak dari arus balik ini pada hari ke-7 ataupun tanggal 8, karena di tahun ini cuti ataupun libur Idul Fitri ini cukup panjang. Yani Idul Fitri tanggal 2 Mei dan 3 Mei, sedangkan tanggal 4, 5, dan 6 itu adalah hari cuti bersama, dan tanggal 7 dan 8 itu hari Sabtu dan hari Minggu, itu merupakan hari libur juga. Jadi cukup panjang waktu berlibur dari para pemudik ini. Jadi kalau menurut kami lonjakan arus mudik ini akan memuncak pada tanggal 7 atau 8, karena tanggal 9 itu mereka sudah masuk kerja lagi. Nah, ini kami sampaikan lagi bahwasanya di Jalan Kalianda menuju Bakahuni ini tampak lengang, hanya sedikit kendaraan, itu pun dinominasi oleh kendaraan warga sekitar sini. Tidak nampak yang lewat ini para pemudik. Sesekali memang ada yang menggunakan tas-tas, pemotor yang menggunakan tas, itu dipastikan memang para pemudik yang melakukan perjalanan untuk balik. Ini masih di area ataupun kawasan pelabuhan Bakahuni. Nah, ini dari pelabuhan Bakahuni kami laporkan nampak banyak sekali kapal-kapal yang bersandar, mungkin para pemudik ini sudah bisa mensiasati bagaimana caranya untuk tidak terjebak di lonjakan arus balik. Jadi mereka sepertinya tidak menunggu lonjakan, mereka sudah pulang seperti itu, sudah mudik, melakukan mudik. Jadi secara bertahap. Namun tetap, sekalipun mereka bertahap pulangnya, namun tetap akan ada puncak dari mudik ini. Kalau menurut kami, hemat kami, tetap akan terjadi pada tanggal 7 dan 8 Mei ini. Nah, ini nampak sudah banyak kendaraan yang menuju pelabuhan ingin melakukan penyeberangan. Jadi kami sampaikan lagi bahwasanya kami ini melakukan liputan khusus ini hanya untuk mengabarkan yang terupdate ataupun terkini terkait arus balik di pelabuhan Merak, Banten, dan Bakahuni, Lampung. Adapun liputan khusus kami ini hanya menyampaikan bahwasanya kami ini bukan liputan khusus, hanya
sambilan saja, karena kami juga melakukan perjalanan dari kampung kami menuju Bandung tadi ya, dan dari Bandung menuju kampung kami lagi. Dan kami dalam kesempatan ini, info yang kami bagikan ini adalah akurat, tanpa rekayasa. Kami melihat belum banyak lonjakan ataupun belum banyak kendaraan baik pemotor maupun pengendara mobil yang melakukan perjalanan balik dari kampung halaman mereka menuju Pulau Jawa ataupun dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera ya. Nah ini selain Anda harus berhati-hati dan fokus dalam mengendarai kendaraan Anda juga bisa menikmati panorama alam yang indah. Ini masih suasana malam hari. Arus kendaraan masih biasa, masih lengang ataupun ramai lancar. Dalam kesempatan ini kami juga mengulangi atau mengingatkan kembali kepada para pengendara agar lebih hati-hati, lebih fokus dalam mengendarai kendaraan Anda. Jika Anda mengantuk, maka istirahatlah di tempat yang nyaman. Bisa menghilangkan rasa kantuk Anda dengan beristirahat mungkin di rest area ataupun di kampung-kampung yang ada masjid ataupun musola. Anda bisa beristirahat di sana, dan jangan dibiasakan untuk tidur di mobil ya. Karena tidur di mobil itu secara otomatis tidak akan bisa lelap seperti itu. Maka jika Anda paksakan, Anda akan tetap mengantuk. Jadi carilah tempat istirahat yang bisa membuat Anda lebih fit lagi. Dan beristirahatlah di kapal. Kan sudah di kapal itu sudah disiapkan tempat-tempat untuk istirahat. Jangan paksakan untuk tidur di mobil ya. Kalaupun ada rekan-rekan Anda yang menasihati Anda untuk tidak tidur di mobil, karena di kapal itu banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk istirahat, maka turunilah. Jangan memaksakan diri dengan ego Anda untuk tidur di mobil, karena tidur di mobil itu sudah dipastikan Anda kurang lelap dan kondisi Anda tidak fit. Jika Anda mengantuk, bahaya yang akan menunggu Anda. Jadi sekali lagi kepada rekan-rekan, utamakanlah kondisi kesehatan Anda agar perjalanan Anda tidak terganggu. Seperti itu. Dan perhatikan sekali lagi, sering-seringlah periksa air dari radiator kendaraan Anda, BBM dari kendaraan Anda, lampu-lampu ataupun spion, serta perlengkapan kendaraan Anda harus Anda siapkan ya. Seperti itu. Karena kondisi kesehatan yang prima adalah merupakan faktor penentu dari keselamatan Anda. Dan di akhir liputan kami ini, kami juga sampaikan, jangan biasakan menggunakan